Sahabat GPIB yang diberkati, salam sejahtera penuh kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB hari ini Senin 17 Juli 2023. Saya Pendeta Esther Sutia Tumanseri, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Tian Kasih, Pondok Melati Bekasi, dengan penuh sukacita membagikan pesan Allah bagi sahabat GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus bersama Roh Kudus, Allah Tritunggal yang penuh kemurahan dan belas kasihan, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat menjalani hidup ini dalam kemurahan-Mu. Jika kami ada hingga kini, itu semua karena belas kasihan-Mu bagi kami. Di dalam belas kasih-Mu pula, kami memohon, terangi dan tenangkanlah hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami untuk dapat memahami kekayaan firman-Mu dan tak membiarkan si jahat merampasnya dari kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPIB yang berbahagia, renungan belas kasihan di hadapan kematian yang akan saya sampaikan pagi ini mengacu pada bacaan Alkitab dari Injil Lukas 7 ayat 11 hingga ayat 13 yang akan saya bacakan ketiga ayatnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sahabat GPIB, di dalam Injil Lukas dan Injil Yohanes, peristiwa Yesus membangkitkan orang mati tercatat sebanyak 3 kali. Pertama, pemuda yang merupakan anak ibu janda di Nain. Kedua, anak perempuan dari Yairus, kepala rumah ibadat. Ketiga, Lazarus, saudara dari Marta dan Maria yang tinggal di Betania. Sahabat GPIB dapat membacanya sendiri kedua bagian Alkitab tersebut. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, ditinggalkan karena kematian oleh orang yang sangat kita kasihi merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan. Apalagi orang tersebut adalah masa depan, harapan kita. Karena itu, kita dapat membayangkan dan merasakan kesedihan, kesusahan, kepedihan, kepiluan yang tak terhingga dialami ibu janda di Nain. Sudah tak memiliki suami, kini putra tunggalnya pun pergi meninggalkannya untuk selamanya. Kita tentu bisa memaklumi bila ibu janda itu meratap dan menangis terseduh-seduh ketika mengantar jenazah anaknya menuju liang kubur. Putuslah sudah harapannya, karena masa depannya ada pada anak tunggalnya itu. Pada bacaan kita, iring-iringan yang membawa jenazah yang tengah dirundung duka itu berjumpa dengan rombongan Yesus di dekat pintu gerbang kota. Yesus yang melihat ibu janda itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasihan
Karena yang sedang berduka, yang ditinggalkan oleh anaknya untuk selama-lamanya adalah seorang janda. Dan anak yang mati itu merupakan anak tunggal dari ibu janda tersebut. Sahabat GPIB, Yesus selalu berespon dengan berkata, "Jangan menangis." Mengapa jangan menangis? Kita mengira dengan berkata seperti itu, Yesus menunjukkan ketidakpekaannya terhadap kesedihan orang lain. Atau Yesus tidak peduli terhadap pengalaman ditinggalkan orang yang sangat dikasihi untuk selamanya. Yesus kejam, tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, tidak berempati. Padahal justru sebaliknya. Yesus berkata demikian karena Yesus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yesus mau mengatakan kepada ibu janda bahwa memang ia sudah tidak perlu menangis lagi, sebab kemurahan, belas kasihan Allah akan dinyatakan, yaitu putra tunggalnya itu akan hidup kembali. Sahabat GPIB, dengan berkata seperti itu, Yesus juga bukan sedang melarang orang menangis pada saat kematian orang yang dicintai. Bukankah Yesus sendiri pernah menangis pada saat kematian Lazarus? Ia meminta ibu janda itu menghentikan tangisan pilunya, karena ia segera akan membangkitkan anak yang mati itu. Dengan demikian, hal itu dapat memulihkan kembali asa yang menurut anggapan janda itu telah hilang sama sekali. Mujizat pun terjadi. Tuhan Yesus melakukannya atas inisiatifnya sendiri. Tindakannya bukan dengan tujuan untuk memberikan surat bukti tentang misinya. Di dalam peristiwa pertama Yesus membangkitkan orang mati ini, kuasanya keluar dari belas kasihannya yang kuat. Inilah manifestasi perasaan belas kasihan ilahinya atas kesedihan, kesusahan, kepiluan yang amat sangat atau penderitaan manusia. Sahabat GPIB, Alkitab tidak mengatakan kuasa Allah itu dinyatakan karena iman dan pengharapan ibu janda itu kepada Yesus. Mujizat itu benar-benar berasal dari belas kasihan Yesus yang begitu besar. Itulah anugerah. Kuasa Yesus diberikan dari kemurahan hatinya ini, memberikan pengharapan besar kepada manusia. Kuasa yang dinyatakan melalui perkataannya atau firman-Nya itu sanggup membawa perubahan bagi situasi suram yang sedang ibu janda hadapi, juga yang sedang kita hadapi. Sahabat GPIB, ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam hati saya, yang mungkin juga muncul juga di dalam hati sahabat GPIB yang tengah mendengarkan renungan ini. Pertama, apakah kuasa kebangkitan yang mengalir dari belas kasihan Allah tersebut hanya berlaku bagi ibu janda itu saja? Kedua, apakah saya harus mengalami peristiwa memilukan dulu, baru Tuhan berkenan menyatakan belas kasihannya kepada saya? Ketiga, dan bila penyataan kuasa Allah itu diberikan begitu saja, atau setidaknya terkesan seperti itu dalam konteks bacaan renungan ini, mengapa Allah tidak melakukan hal serupa kepada semua orang? Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketiga pertanyaan itu jika kita renungkan, justru sebenarnya akan menuntun kita kepada pemahaman atas
pernyataan belas kasihan Allah Bapa yang lebih besar lagi, yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Dan bukan hanya dosa saya, tetapi dosa semua umat manusia. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati menebus, membenarkan, memulihkan, dan memberikan harapan baru bagi semua orang yang menerima dan mempercayai karya keselamatan yang telah dikerjakannya secara sempurna. Jadi, di dalam iman percaya kita kepada Kristus itu, kita sesungguhnya telah menerima penyataan belas kasihan Allah tersebut. Belas kasihan Allah kepada manusia ini ditawarkan dan terbuka bagi semua orang. Inilah Injil Kristus. Semua pemercaya bahkan diberi tugas khusus untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada semua, agar semua orang tahu, agar semua orang mendapatkan kesempatan, setidaknya sekali di sepanjang hidupnya, mendengar berita keselamatan, menerima dan mengalami belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah menjadi kuasa yang memulihkan dan membangkitkan kembali kehidupan, bahkan memberi kehidupan yang kekal di dalam setiap pribadi yang menerimanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budinya, dan dengan segenap kekuatannya. Sahabat GPIB, sahabat GPIB, kematian dari seseorang yang kita kasihi memang memberikan kepedihan dan rasa kehilangan yang besar. Itu manusiawi, itu respon yang wajar. Kita juga perlu mengizinkan diri kita untuk menangis. Menangis karena peristiwa kematian bukan dosa. Yesus pun menangis. Menangis melepaskan beban dan emosi yang negatif. Namun, di dalam Kristus, kematian bukan akhir dari segalanya. Bahkan dalam iman Kristen, kematian merupakan pintu masuk untuk mengalami hidup kekal bersama Sang Pencipta, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kepada sesama pemercaya, kita dapat saling memberi penghiburan yang berdasarkan kepada realitas iman kita ini. Sahabat GPIB, kematian merupakan peristiwa yang pasti akan dialami semua orang. Ibu janda dan anaknya dari kota Nain itu pun akhirnya meninggal juga. Waktunya memang tidak ada yang tahu. Ia sebuah misteri bagi kemanusiaan. Biarlah hal tersebut tetap menjadi misteri. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa melalui peristiwa kematianlah belas kasihan Allah yang terindah dan termulia itu dianugerahkan kepada kita semua. Dan jika diberi kesempatan untuk hidup, maka hidup itu pun kita dapat jalani di dalam relasi kita dengan Tuhan. Demikian kita pun dapat berkata seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas belas kasihan-Mu bagi kami. Engkau mengerti kesusahan dan kesedihan bahkan kepiluan hati kami. Ketika kami ditinggalkan orang yang kami kasihi, Engkau peduli terhadap penderitaan kami di dunia ini. Bahkan belas kasihan terbesar bagi kami adalah
anugerah keselamatan di dalam Kristus. Semua kami terima bukan karena kebaikan, kebenaran, dan amal baik kami, tetapi semata-mata hanya karena kemurahan-Mu. Karena itu, ajarlah kami terus agar selagi kami menikmati hidup ini, kami mengalami hidup dalam kemurahan dan belas kasihan-Mu terhadap sesama kami. Dengar dan sambutlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat GTIB, sebuah renungan bagi kita pada pagi ini. Kiranya renungan ini membawa kesegaran, damai sejahtera bagi saudara dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.